Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue Purna70. Di video kali ini gue bakal masuk ke segmen Taro, yaitu cerita horor. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang sekolah yang dianggap angker di Indonesia. Nah mungkin salah satu dari sekolah yang gue sebutin ini ada di sekolah kalian. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napitpoldo. Sekarang kita bumper dulu. Sekolah memang tempat yang menyimpan banyak cerita. Banyak dari kita yang mengalami kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan manis, atau mungkin bahkan kenangan buruk yang ada di sekolah. Tapi ada juga kenangan horor, cerita-cerita horor yang sering terjadi di sekolah-sekolah kita. Apalagi sekolah yang menyimpan banyak cerita horor. Cerita horor biasanya selalu disebarkan secara turun-temurun di setiap angkatan kita. Dan memang banyak cerita horor yang selalu menarik untuk dibahas. Apalagi kalau kita mendengar cerita horor ini pas lagi malam-malam, malam Jumat, jam 12 malam, dengerin cerita horor. Dan cerita horor itu ada di sekolah kita. Nah di video kali ini gue bakal ngebahas 5 sekolah angker yang ada di Indonesia. Yang pertama gue bakal ngebahas cerita horor yang ada di SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5 Bandung. Sekolah ini bisa dibilang populer karena sekolah ini merupakan tempat di mana murid-murid terpintar seantero Bandung berkumpul dan belajar. Nah SMA ini, si SMA Negeri 3 dan 5 ini, si sekolahnya itu ada di posisi yang berdekatan. Jadi sebelah-sebelahan. Dan bangunan sekolah ini juga memiliki arsitek yang sama. Sekolah yang terletak di Jalan Belitung ini, yang ada di Bandung ini, konon katanya memiliki banyak kisah-kisah horor. Beberapa kisah horor diantaranya adalah ada hantu pejuang Belanda yang katanya sering terdengar langkahnya pada saat malam menjelang. Terus ada juga sosok hantu pelajar yang sering menempati bangku kosong yang ada di sekolah itu. Nah yang paling terkenal adalah hantu noni Belanda bernama Nancy. Jadi dulu bangunan sekolah itu adalah rumah keluarga Nancy. Dan bangunan ini dirancang oleh seorang arsitek asal Belanda bernama Charles Prosper Wolf Schumacher. Cerita hantu Nancy ini berawal dari Nancy yang memilih untuk bunuh diri di rumahnya itu. Jadi Nancy bunuh diri karena kisah cintanya yang katanya tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Nancy merupakan noni Belanda yang jatuh cinta dengan pria pribumi. Karena beda kasta, orang tua Nancy tidak merestui kisah itu. Terus ada versi lain yang menyebutkan kalau Nancy ini dibunuh terus diperkosa. Tapi di beberapa versi lain disebutkan bahwa hantu Nancy ini meninggal karena pembantaian besar-besaran pada masa kolonial Belanda. Nah kalian pasti tahu kan kalau ada orang yang mati karena bunuh diri atau karena dibunuh atau matinya nggak wajar, biasanya selalu gentayangan. Nah inilah awal mulanya ada cerita hantu Nancy di bangunan sekolah SMA 3 dan SMA 5 Bandung. Menurut kisah yang beredar, hantu Nancy ini sering menampakkan sosoknya tepat di lantai aula sekolah. Katanya, kalau kita penasaran ingin ngelihat si sosok Nancy ini, kita harus mengelilingi sekolah sebanyak 3 kali sambil menyebut nama Nancy. Dan kalau beruntung, si sosok Nancy ini akan menampakkan wujud yang pucat pasi ini bergantung di jendela atas sekolah. Beruntung apanya? Ketemu setan, coba. Nggak beruntung kali, nggak ada beruntungnya, nggak ada. Buat kalian yang suka dengan misteri atau wisata horor nih, kalian coba datang ke Bandung, ke SMA 3 atau SMA 5. Keliling dah tuh sekolah sambil teriak-teriak. Nancy, Nancy, Nancy. 3 kali nggak bisa, 6 kali. 6 kali nggak bisa, 12 kali. Semoga beruntung. Terus cerita berikutnya ada datang dari SMKN 2 Yogyakarta. Cerita sekolah angker ini ada letaknya di Jalan AM Sangaji 47, Yogyakarta. SMKN 2 Yogyakarta ini merupakan salah satu sekolah tertua di Indonesia. Sekolah ini dulunya dikenal dengan nama Princess Juliana School yang merupakan bekas peninggalan zaman kolonial.
SMKN 2 ini merupakan salah satu sekolah yang punya kisah angker di Yogyakarta. Jadi konon kabarnya sekolah ini pernah dijadikan sebagai penjara bagi tahanan pada masa penjajahan Jepang. Bukan hanya itu, menurut cerita yang beredar, sekolah ini dulunya juga merupakan tempat beroperasinya rumah sakit pada masa penjajahan. Banyak lokasi yang terkenal angker di sekolah ini, terutama di lorong gedung utama menuju ruang otomotif. Ruang otomotif ini dijadikan sebagai ruang jenazah. Bahkan pernah ada salah satu murid perempuan yang pingsan ketika melewati lorong ini. Lokasi lain yang terkenal angker di sekolah ini adalah tangga koridor di perbatasan antara SMKN 2 dan SMKN 3. Tangga koridor tersebut dinamakan Kulon Deso, yang diyakini sebagai tempat pembantaian dan pembuangan korban masa kolonial. Banyak yang mengatakan kalau masuk ke sana, maka tidak akan bisa keluar lagi untuk selama-lamanya. Selain itu, terdapat ruang teori matematika yang dipercaya sebagai pintu utama menuju ruang bawah tanah, di mana ruangan ini merupakan tempat yang paling angker di sekolah dan sering munculnya berbagai sosok makhluk halus yang sering menampakkan wujud. Karena biasanya apapun bangunannya, kalau dulunya bekas penjara atau rumah sakit, pasti selalu menyeramkan untuk dikunjungi. Berikutnya ada SMA 1 di Semarang, di mana bangunan sekolah ini udah berdiri semenjak tahun 1939. Bangunan ini juga merupakan sebuah saksi penjajahan Belanda di Indonesia. Udah pasti nggak heran kalau SMA 1 ini termasuk sekolah atau salah satu sekolah yang angker di Indonesia. Cerita horor yang familiar di telinga warga Semarang adalah kisah suster ngesot yang sering bolak-balik di koridor tengah sekolah. Ada juga kuntilanak merah yang menghantui salah satu kelas di SMA ternama tersebut. Belum cukup sampai di situ, di sekolah ini juga ada sosok hantu, yaitu hantu gadis berwajah penuh darah yang bergentayang atau menggentayangi lingkungan belakang sekolah itu. Masyarakat setempat percaya bahwa hal yang membuat sekolah ini menjadi spot terseram di Semarang adalah ada sebuah pohon sipeas yang tumbuh tinggi dan rindang. Katanya pohon tersebut merupakan kerajaan lelembut gentayangan. Nah, buat kalian yang pernah di sekolah Semarang itu, kalian tolong dong tulis di kolom komentar. Gue jadi penasaran nih untuk yang bagian Semarang ini. Sekolah angker yang berikutnya datang dari kota Jakarta, yaitu SMK Tarakanita 1. Sama seperti Seman 1 Semarang, SMK Tarakanita 1 ini merupakan salah satu sekolah tertua di Indonesia. SMK ini dibangun pada tahun 1962. Sekolah angker ini menjadi saksi peristiwa-peristiwa ganjil yang bikin banyak anak-anak nggak mau masuk ke bangunan sekolah itu. Sekolah yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini sempat bikin geger rakyat Indonesia dengan kasus kesurupan massal. Nggak hanya sekali, kesurupan massal ini sering dilaporkan terjadi. Bahkan kalau ada berita tentang kesurupan di SMK Tarakanita 1 ini udah bukan hal yang mengagetkan lagi. Selain karena kasus kesurupannya, siswi-siswi serta staf pembelajaran dari SMK ini mengaku sering melihat hantu suster yang bergentayangan di sekolah itu. Hantu suster tersebut sering menampakkan dirinya kepada siswi-siswi yang masih berada di sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler ketika matahari sudah mulai terbenam. Jadi ketika udah mulai malam, mereka sering melihat hantu suster bergentayangan. Lalu SMA berikutnya ada di SMA Tugu Malang, yaitu SMA yang terakhir, di mana SMA Tugu ini sebenarnya merupakan kompleks sekolah gabungan dari Seman 1, Seman 3, Seman 4, Malang. Kisah angker sekolah ini terletak pada ubinnya yang sering mengeluarkan bercak darah. Karena memang merupakan bangunan lama, ubin di sekolah ini masih berwarna kuning. Ubin sekolah yang berwarna kuning itu sering dihiasi bercak merah. Mulai dari merah terang sampai kecoklatan seperti warna darah. Konon, walaupun si ubin ini diganti katanya, besoknya ini akan tetap memunculkan bercak merah. Belum ada yang tahu dari mana datangnya si darah tersebut. Yang jelas, baunya bisa tercium kalau kita jalan mendekati lokasi lantai tersebut. Menurut cerita anak-anak yang sekolah di SMA Tugu ini, penyebab ubin berdarah ini karena dulunya SMA Tugu menjadi lokasi penyiksaan tentara. Beberapa orang yang berusaha mengganti ubin ini sering terjatuh sakit, bahkan ada yang kesurupan. Kalau kalian berkunjung ke SMA Tugu,
kalian akan mendapati ubin dengan bercak-bercak merah seperti foto yang gue lampirin di lorong-lorong sekolah. Ada kisah terowongan terlarang yang dibangun di bawah sekolah menurut urban legend setempat. Zaman dulu sempat ada 2 orang siswa sompral yang mencoba masuk ke dalam terowongan tersebut. Tapi nggak berapa lama kemudian, kedua anak tersebut lari keluar dari terowongan sambil berteriak histeris. Konon katanya dari salah satu murid tersebut masih menempati rumah sakit jiwa di Kota Malang sampai sekarang. Nah, buat kalian yang ngedengar cerita-cerita gue tadi, buat kalian yang sekolah di salah satu sekolah yang gue sebutin tadi, apa kalian pernah ngedengar cerita itu atau mengalami kisah-kisah horor di sekolah-sekolah itu? Atau buat kalian yang punya sekolah cukup angker, kalian boleh dong berbagi di kolom komentar buat cerita tentang cerita-cerita horor yang pernah terjadi di sekolah kalian. Paling segitu dulu videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napipoldo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.